Ya, sudah Bu, silakan Bu. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih yang sudah bergabung di sini bersama dengan Biong Channel dan semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Ana sekalian doa Bapak kami. Saya persilakan, silakan Ibu Ana. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa kita. Mari kita menundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa, di saat kami menundukkan kepala kami naikkan hati kami kepada, dan kami merendahkan hati kami, Bapak. Bahwa kami menyadari bahwa kami adalah manusia. Kami tidak mampu berjalan di tengah dunia yang penuh dengan pujian-pujian ini. Kami memerlukan Engkau. Sehingga biarlah pada malam hari ini, Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan kebenaran. Bersama saudara-saudara kami di grup PPA ini, Bapak, dan saudara-saudara iman kami yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, kami mengundang kuasa untuk hadir pada jam ibadah kami pada malam. Engkau boleh memimpin sendiri ibadah kami dari awal hingga akhir. Untuk Mbak Ulan yang akan menyampaikan, ya. Biarlah Bapak apa yang akan disampaikan boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, bahkan boleh menguatkan kami. Sehingga dalam kehidupan kami hari depan kami boleh berubah. Dan kami boleh senantiasa boleh bersemangat. Untuk Mbak Ulan yang akan menyampaikan, kau memberikan hikmat mereka. Sehingga apapun yang disampaikan, biar dia sampaikan berdasarkan kebenaran. Terima kasih Bapak untuk kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Kau kuasai juga Bapak, sehingga biarlah kami benar-benar mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga firman Tuhan boleh senantiasa menjadi andalan kami, kekuatan kami dalam kami menjalankan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ana ya, Tuhan berkati. Ya, buat semuanya inilah, amin. Inilah kerinduan hati kita bersama di sini berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita mendengarkan kesaksian ya, merupakan suatu firman Tuhan juga yang akan nanti dibawa oleh Sis Wulan. Tapi sebelum Sis Wulan akan memberikan kesaksian kepada kita, membagikan berkat bagi kita semua, saya akan mengundang untuk Ibu Ivon ya, membawakan pujian, dan saya persilakan untuk Ibu Ivon. Terima kasih. Shalom, terima kasih Ibu Niken atas kesempatan saya dapat membawakan satu pujian baginya.
Bukan dengan emas perak kau menabur oleh segenap kasih dan pengorbanan dalam hati dan tinggalkan dalam hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada petamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku terhati dan tinggalkan dalam hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada petamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. God bless us.
kasih. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Bu Ivon, Tuhan berkati. Wow, luar biasa sekali ya, seperti yang kau ingini. Kita meninggalkan yang dulu, jadi kita menjadi yang baru seperti yang Tuhan inginkan ya. Tuhan sangat memberkati sekali pujian Bu Ivon. Terima kasih sekali. Dan Shalom, selamat malam semua yang baru bergabung, terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Sisulan. Jadi untuk waktu dan tempat, saya persilakan Sisulan. Sekalian sebelumnya kita berdoa, silakan Sisulan. Halo Sisulan, apa kabar nih? Shalom, Sehat ya? kabar baik, sehat. Lama ya kita nggak ketemu ya. Gitu. Iya, semakin Sama-sama segar ya, cantik. Silakan Sisulan. Oke, terima kasih. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Khususnya saat ini ya Tuhan, bahkan bersaksi akan perjalanan iman hamba ya Tuhan, dan juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan hikmat buat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyatakan di hati Tuhan melalui kesaksian yang akan hamba sampaikan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menuntun setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan iman, yang membangkitkan iman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan yang Kau memberkati, Roh Kudus menjamah setiap kami, Roh Kudus memberikan pengertian setiap kami atas setiap apa yang disampaikan nantinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, terima kasih Jessica. Kita langsung aja ya kesaksiannya teman-teman juga ya. Ya, malam hari ini mungkin ibadahnya agak sedikit berbeda. Kalau di minggu-minggu kemarin itu kita ibadahnya belum enggak ada kesaksian ya. Karena sih sekali cuma agak sedikit berbeda. Tapi malam hari ini saya sekali lagi ya, saya menekankan saya bukan pendeta. Ya, saya hanya ingin menyaksikan perjalanan iman saya ya. Mungkin ada beberapa yang juga tahu bahwa saya sebelumnya adalah seorang ex-muslim ya. Saya jadi biasanya orang sih sebut mutadim gitu ya, tapi saya lebih senang kalau saya dibilang tobat baru ya. Jadi intinya langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, saya lahir dan besar sebagai seorang muslim, pastinya dari keluarga muslim juga ya, dididik secara Islam sama seperti keluarga muslim lainnya ya. Saya melakukan ibadah sebagai seorang muslim pastinya ya, sholat, puasa ya, mengaji itu adalah satu kewajiban bagi saya. Sejak kecil sudah diajar ngaji ya, sholat itu masih umur ya 6 tahun ke atas tuh udah rajin ya. Jadi intinya iman Islam itu melekat kuat ya di hidup saya pastinya. Jadi kalau saya mau bilang, kalau saat ini saya menjadi seorang Kristen itu rasanya kayak nggak masuk akal gitu ya, karena dari dulu saya tidak pernah namanya bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi seorang Kristen, karena tahu saya dulu bahwa agama yang diridhoi oleh Tuhan saya dulu, yang diridhoi Allah itu satu-satunya adalah Islam gitu. Jadi bagaimanapun caranya ya kita harus hidup berpegang teguh sampai mati itu harus Islam gitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya, dan sekali lagi itu semua karena anugerahnya ya. Singkat cerita, saya besar sebagai seorang muslim, saya bertumbuh sebagai seorang muslim juga, sampai SMA itu saya benar-benar yang namanya apa ya, getol. Artinya saya benar-benar berusaha untuk benar-benar jadi umat yang benar-benar taat gitu ya. Saya melakukan semuanya ya, saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat sama sekali ya. Saya mengaji setiap hari gitu ya. Semua saya lakukan, puasa bulan Ramadan, kadang puasa juga seperti diajarkan keinginan untuk menjadi seorang mujahid sampai seperti itunya ya.
Singkat cerita, setelah saya sekolah ya saya itu sempat ikut partai-partai politik Islam ya, saya jadi kadernya juga. Seru kalau ingat-ingat zaman dulu itu rasanya, waduh, saya tuh kok nggak nyangka sekarang saya menjadi orang percaya. Benar-benar Tuhan kita tuh dahsyat. Singkat cerita, karena saya lulus sekolah, kemudian saya bekerja. Nah, saat bekerja itulah saya sedikit berkurang ya kegiatan agama. Dulu waktu sekolah saya nggak seperti anak-anak remaja lain yang menghabiskan waktunya untuk apa namanya, mungkin kalau hari Minggu itu jalan-jalan sama temen ke bioskop atau ya nongkrong-nongkrong, saya enggak. Jadi hari libur saya gunakan untuk beribadah gitu ya, majelis taklim seperti itu ya, jadi kegiatan-kegiatan rohani. Kemudian saya bekerja, akhirnya intensitas kegiatan rohani berkurang, dan saat itu singkat cerita saya bekerja, saya menikah. Nah, saya menikah dengan seorang mu'alaf ya, seorang mu'alaf yang pastinya namanya mu'alaf berarti keluarganya orang Kristen ya. Nah, dari situ ketika dekat dengan saya merasa wah ini satu kehormatan buat saya, satu kebanggaan kalau saya bisa dekat gitu, apalagi menikah dengan seorang mu'alaf. Saya yang sebagai seorang muslim yang menurut saya saat itu adalah muslim yang cukup fanatik menurut saya ya, ini adalah kesempatan untuk saya bagaimana mengajarkan keislaman gitu ya, membuat dia benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati gitu ya. Nah, kemudian kami menikah ya, memiliki anak, dan singkat cerita saya juga memiliki rental PlayStation ya. Jadi saya waktu itu punya rental PlayStation baik di rumah maupun juga yang di sewa-sewakan keluar gitu ya, dan puji Tuhan pada saat itu usaha saya cukup rame ya, jadi cukup sukses lah ya. Tapi dari sinilah ini titik awal di mana perubahan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya yang mengalami yang namanya sebentar ya, saya mengalami yang namanya keterpurukan. Jadi saat itu usaha saya itu mengalami keberangkutan karena saya mengalami pencurian, ya penipuan, juga persaingan bisnis. Jadi orang-orang itu yang dulunya selalu ke tempat usaha saya, karena saya punya saingan yang juga daerahnya dekat dengan saya, akhirnya beralih ya, kan mulai berkurang, dan otomatis ya namanya usaha semakin berkurang, ekonomi pun semakin merosot. Dan saat itu anak saya itu mengalami sakit yang memang sebentar ya, maaf. Mengalami sakit yang harus harus menjalani pengobatan ya, yang setiap hari. Jadi beberapa seminggu sekali itu harus pengobatan, itu setiap hari pernah dirawat juga beberapa kali, dan makannya harus teratur. Artinya benar-benar hidupnya itu hidup kami sekeluarga ini benar fokus ke anak saya yang sakit itu ya. Jadi selama 2 tahun berturut-turut anak saya itu mengalami sakit dan juga butuh biaya yang juga cukup besar. Nah, saat itulah kehidupan kami itu benar-benar terpuruk. Nah, singkat cerita, ketika usaha kami bangkrut, anak juga sakit, dan terakhir kali vonis dokter, dokter bilang seperti ini. Waktu itu dulu saya tinggal di Kalimantan ya, jadi mungkin saya mungkin tidak detail ya, tapi intinya saya kasih tahu garis besarnya. Saya dulu tinggal di Kalimantan, lahir besar Kalimantan, dan pada saat itu di Kalimantan ya, khususnya di Balikpapan itu tidak ada yang namanya dokter spesialis ginjal anak. Jadi yang ada itu orang dewasa. Nah, saat itu dokter bilang sama saya kalau misalnya anak saya ini kumat lagi, karena sakitnya itu tidak bisa sembuh total. Jadi kalau kumat lagi itu harus dibawa ke Surabaya. Nah, karena di sana yang ada rumah dokter spesialis ginjal anak seperti itu ya. Nah, saya berharap saat itu tidak kambuh gitu ya. Nah, singkat cerita, mertua saya yang ada di salah satu kota Jawa Timur ya, mertua saya seorang Kristen gitu ya. Mertua saya itu meninggal. Nah, tadi saya ceritakan waktu kehidupan saya terpuruk, dan pada saat itu anak saya juga harus berobat. Saat itu entah kenapa saya berpikir gimana kalau kita karena mertua saya itu sudah cukup lanjut usia, dan yang meninggal ini yang perempuan. Nah, yang mertua saya yang laki-laki itu tidak ada yang merawat karena anak-anaknya ini berada di luar pulau semua gitu ya. Jadi saya saat itu entah kenapa saya bisa berpikir untuk gimana kalau kita pindah aja, kita mulai dari nol di sana, dan juga
kebetulan kan daerah kota mertua saya ini dekat dengan Surabaya gitu ya. Jadi pikir saya akan lebih mudah untuk anak saya juga berobat. Jadi sekalian saya merawat mertua dan juga anak saya juga bisa berobat yang tanpa harus biaya mahal ya. Kalau di Balikpapan Surabaya kan pesawat dan segala macamnya cukup mahal. Akhirnya singkat cerita saya pindahlah ke kota di salah satu kota Jawa Timur ini, dan saya satu rumah dengan mertua saya ya, yang seorang Kristen ini ya. Nah, selama ini saya tidak mengenal yang namanya kekristenan itu seperti apa. Yang ada di pikiran saya, dan memang itu yang ditanamkan, bahwa Kristen itu adalah agama kafir. Kristen itu sesat, menyembah 3 Tuhan, ibadahnya hanya nyanyi gitu ya, menyembah patung dan semua hal yang buruk tentang kekristenan. Jadi saya tidak punya sedikit pun ketertarikan ya dengan kekristenan gitu ya. Saya tidak mengenal seperti apa, yang saya tahu Yesus itu adalah seorang manusia yang dijadikan Tuhan. Jadi tidak ada sama sekali rasa suka atau tertarik ingin mengenal Tuhan Yesus seperti itu. Ketika saya satu rumah dengan mertua, dari sanalah saya melihat kekristenan gitu ya. Jadi saat itu baru saya tahu. Saya pikir hidup kekristenan itu, karena saya selama ini tolok ukurnya adalah negeri barat. Di barat itu kan banyak sekali orang-orang Kristen ya, mayoritas, tapi saya lihat kehidupannya rusak gitu ya. Mereka boleh LGBT, mereka mabuk-mabukan, mereka boleh memakai baju yang sembarangan gitu ya, dan ya intinya semua hal-hal yang saya lihat adalah hal-hal yang negatif. Nah, kemudian setelah saya satu rumah dengan saya baru melihat seperti apa itu kehidupan kekristenan gitu ya. Mertua saya adalah seorang Kristen yang fanatik. Jadi beliau itu rajin sekali beribadah, beliau itu rajin baca firman. Jadi ketika itu saya tetap Islam ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tetap menjalankan ibadah saya. Saya juga ya suami juga kan, karena suami saya mualaf kan. Jadi kami beribadah secara Islam. Cuma meskipun begitu suami saya tidak sefanatik saya ya. Nah, saya sholat, beliau satu rumah, saya sholat, beliau itu di dalam kamar memuji Tuhan. Saya mendengar setiap hari beliau menyanyi memuji Tuhan. Ketika saya sholat subuh, beliau itu sudah bangun jam 3, setengah 4, itu beliau itu sudah bangun gitu ya, sudah berdoa. Waduh, saya itu kagum gitu ya. Meskipun saya tidak tertarik dengan kekristenan, tapi saya tertarik dengan kehidupan beliau gitu ya. Wow, luar biasa saya lihat ya, rajin ke gereja, pada usianya sudah cukup lanjut, sudah hampir 80, 79 waktu itu ya, pertama kali saya tinggal bersama beliau itu 79 gitu ya. Badannya itu sebenarnya kalau bisa dibilang badannya udah, untuk orang tua udah agak lemah ya, tapi semangatnya itu untuk beribadah itu kuat sekali. Beliau tidak pernah marah, beliau itu benar-benar tidak pernah berkata kasar maupun kotor gitu ya. Dan beliau sangat menghargai saya sebagai seorang muslim gitu ya. Saya pengajian, terus saya rajin. Waktu itu bahkan saya menjadi salah satu, bukan salah satu, maksudnya saya, iya salah satu ya, karena ada beberapa pengurus. Jadi di dekat rumah saya itu ada masjid dan saya juga salah satu pengurusnya dia. Terus saya aktif tetap di keislaman saya sholat dan jamaah. Ya, jadi kita satu rumah dengan 2 agama yang berbeda. Kemudian dari sana saya mulai tahu, oh ternyata Kristen itu oke juga ya, nggak seperti apa yang saya bayangkan. Tapi itu tidak mengubah pikiran saya dan tidak membuat hati saya terus, ingin jadi orang Kristen, nggak sih gitu ya. Jadi saya tetap dengan iman Islam saya, sekalipun mertua itu sering mengadakan kebaktian di rumah ya, seperti kayak komsel gitu ya. Saya karena saya menantu ya, saya harus membantu. Jadi saya biasanya menyiapkan makanan untuk mereka, tapi saya tidak pernah ikut beribadah. Singkat cerita, satu ketika mertua saya meninggal dunia, mertua saya yang laki-laki tadi ya. Jadi dari situlah itu sepertinya titik awal di mana ya, ini saya sekali lagi saya bilang itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Disitulah Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saya, karena muncul rasa penasaran. Saya mulai penasaran dengan kekristenan. Kadang-kadang saya dengan suami itu ngobrol gitu ya, membahas tentang agama ini, agama Islam dan juga Kristen ini ya. Wah, saya kalau agama Islam, saya senang menjelaskan dengan begitu-begitu. Giliran beliau menjelaskan Kristen, saya nggak suka gitu kan. Nah, dari sanalah saya muncul ke penasaran dengan Kristen seperti apa sih gitu kan. Selama ini mertua saya baca Alkitab, dan saya seumur-umur nggak pernah tahu namanya Alkitab, karena dalamnya Alkitab itu seperti apa, karena di dalam Islam itu kan bilang kalau Injil itu telah dipalsukan gitu ya. Jadi saya nggak percaya itu ya, Injil itu palsu gitu.
Tapi saya penasaran gitu. Akhirnya saya ambillah Alkitab mertua saya ya, karena beliau sudah meninggal gitu kan. Jadi saya berani untuk ambil karena penasaran. Sebenarnya pada saat itu saya takut tapi penasaran gitu, takut dosa tapi penasaran pengen tahu gitu. Ya udah saya putuskan untuk saya ambil aja gitu kan. Akhirnya sorry maaf. Ya, kemudian saya ambil dan itulah pertama kalinya seumur hidup saya selama puluhan tahun saya membaca Alkitab ya. Ketika saya membaca Alkitab itu yang pertama kali saya buka tentu bagian depan dan itu adalah Perjanjian Lama ya. Nah, selama ini saya membaca Al-Qur'an, saya melihat ya Al-Qur'an itu kan sudah firman Allah gitu ya, yang saya tahu itu firman Allah dan kata-katanya ya seperti itulah ya. Nah, kemudian ketika saya membaca Alkitab, saya kaget, loh kok Alkitab kok seperti ini gitu ya. Kok kayak sejarah-sejarah, kayak cerita-cerita seperti itu ya. Meskipun saya lihat ya seru juga gitu ya, kayak seperti membaca buku gitu ya. Akhirnya saya tetap membaca, meskipun saya sama sekali masih belum tertarik gitu ya. Terus kemudian saya buka Perjanjian Baru. Nah, dari Perjanjian Baru itu saya mulai melihat, wow, bagus juga ya. Di Amsal tuh banyak kata-kata motivasi ya, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru saya lihat banyak sekali kisah-kisah yang para murid gitu ya, juga kisah Tuhan Yesus gitu ya, tapi saya loncat-loncat jadi belum mengerti sepenuhnya. Nah, kemudian entah kenapa dari hari ke hari itu saya selalu penasaran dan terus ingin baca gitu ya. Sampai satu titik Tuhan membuka pikiran saya gitu kan. Karena semakin hari makin saya belajar, saya mulai mendapati beberapa jawaban atas pertanyaan saya dulu gitu ya, waktu masih Islam. Ternyata sebelum jauh ini saya ceritakan. Jadi pada saat itu saya nggak stop sampai di situ. Penasaran saya dengan kekristenan makin kuat. Jadi selain saya membaca Alkitab, saya tuh nonton kesaksian. Saya juga nonton khotbah gitu ya, saya juga nonton Christian Prince gitu ya, Bambang Nursena. Waduh, saya sudah menjelajah. Saya mulai menjelajah untuk mencari tahu kekristenan gitu ya. Karena semakin saya belajar, saya semakin menemukan, loh, kok ada yang berbeda dengan apa yang saya dapatkan waktu Islam seperti itu ya. Kemudian akhirnya terus belajar terus dan saya lihat, wah, ada something wrong ini kan. Saya pikir ada sesuatu yang salah ini gitu kan. Saya nggak pikir bagaimana mungkin satu dengan yang lain itu berbeda dan bagaimana mungkin bisa dipasukan, apakah Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya seperti itu ya. Akhirnya saya tetap terus belajar, memutuskan untuk terus belajar dan dari itu mulai timbul kegalauan ya. Saya bingung, ini nggak mungkin semuanya salah, nggak mungkin dua-duanya salah dan tidak mungkin juga dua-duanya benar. Nah, dari situlah muncul semakin rasa ingin tahu. Nah, dari situ saya mulai galau. Saya sholat, saya doa, saya berdoa sama Tuhan tuh cuma minta seperti ini, Tuhan yang mana yang benar ini. Kemudian untuk semakin belajar, justru setelah saya selesai sholat itu, saya makin ingin belajar terus gitu ya. Itu muncul terus seperti itu. Nah, keinginan belajar artinya semakin banyak buku yang saya baca, semakin banyak firman yang saya baca yang masuk ke dalam pikiran saya, semakin mulai menggeser pemikiran Islam saya dulu. Dan pada akhirnya saya mulai ragu dengan iman Islam saya, dan saat itu adalah saat dimana yang paling buat saya tidak enak. Karena di satu sisi saya sudah tidak yakin dengan Islam, di satu sisi saya belum percaya dengan Kristen juga gitu ya. Buat saya bukanlah hal yang mudah untuk saya bisa percaya manusia dijadikan Tuhan. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan gitu ya. Itu bukanlah hal yang mudah buat saya. Waduh, itu benar-benar saat itu rasanya kepala saya itu mau pecah gitu ya rasanya. Gimana ini gitu kan, yang mana yang benar, karena saya takut gitu loh masuk neraka gitu ya. Dulu pun waktu saya masih muslim, saya meskipun rajin sholat, rajin ibadah, jujur saya masih punya ketakutan ya, keraguan dan ketakutan, apakah dengan ini saya bisa benar-benar masuk surga gitu ya. Apakah saya dengan amal ibadah saya, dengan perbuatan baik saya itu apakah masuk surga? Karena memang tidak ada jaminan sama sekali untuk orang Islam itu masuk surga, tidak ada jaminan sama sekali.
Nah, kemudian keinginan tahu saya semakin besar dan saat itulah saya memutuskan untuk saya harus ke gereja. Harus gitu ya. Meskipun sekali lagi bukan hal yang gampang untuk orang Islam bisa ke gereja. Dengar kata gereja saja itu anti gitu ya, itu gereja itu ya. Tapi kalau saya berpikir kalau saya nggak langsung ke gereja, saya tidak akan tahu seperti apa ibadahnya orang Kristen dan seperti apa sih apa namanya isi dari agamanya ini ya. Dengan khotbahnya itu kan saya bisa tahu ya apa sih yang diajarkan. Saya memutuskan ke gereja dan saat itulah saya sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya kan orang Islam, saya itu nggak kenal namanya hadirat Tuhan, Roh Kudus itu apa, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu katanya ada Bapak, Anak gitu, ada Maria juga termaksud Tuhan gitu ya, saya tahu dulu. Saya benar-benar nol gitu kan. Waduh, jamahan Roh Kudus itu lawatan itu hadirat itu apa itu benar-benar asing buat saya. Tapi pada saat itu pertama kali saya ke gereja, nah itu saya baru tahu setelah saya jadi setelah saya Kristen ya baru tahu bahwa itulah hadirat Tuhan. Pertama kali saya masuk ke gereja, saya sudah merasakan hal yang berbeda. Jadi entah perasaan seperti apa ya, sulit untuk menjelaskannya. Tapi ada saya itu apa ya, kaki saya itu rasanya kayak lemes gitu ya. Ini saya ini kenapa? Saya pikir apakah saya karena saya berdosa gitu ya masuk ke gereja. Tapi keinginan itu terlalu besar. Saya paksa masuk dan saya ikuti ibadah meskipun saya canggung ya. Saya nggak biasa dengan ibadah nyanyi-nyanyi gitu, tepuk tangan goyang-goyang gitu ya. Udah saya hanya diam, saya hanya liatin. Tapi ada satu lagu yang sampai saat ini saya nggak pernah lupa dan itu adalah lagu pertama yang benar-benar menjamah hati saya gitu ya. Jadi lagu Allah Roh Kudus. Nah, saat itu saya itu mendengarkan pujian itu sangat menyentuh hati saya. Itu yang kita bilang sekarang itu hati kita tuh dijamah gitu ya. Saya tiba-tiba itu menangis. Saya tuh nggak tahu kenapa kok saya menangis gitu loh. Kok rasanya pada saat itu saya merasakan Tuhan tuh begitu dekat. Saya itu begitu berdosa gitu ya. Saya itu benar-benar di hadapan Tuhan itu seperti kecil sekali dan Tuhan itu begitu dekat sekali ya. Itu yang campur aduk gitu ya perasaan itu dan saya luar biasa ya. Kemudian saya dengar khotbahnya, saya dengar khotbahnya. Saya tuh air mata itu nggak berhenti keluar nangis terus itu saya nggak paham kenapa. Kemudian saya dengar khotbahnya, wah khotbahnya juga sejuk ya, menyejukkan ya. Tidak ada sedikit pun menyinggung agama lain, apalagi mengajarkan kebencian itu tidak ada sama sekali. Sebentar, maaf ya, sebentar ya. Ya, jadi tidak ada menyinggung agama lain sama sekali. Jadi saya lihat, wah ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan selama ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita, terus akhirnya terus saya lakukan gitu. Minggu depan saya ini lagi. Tapi itu saya tetap Islam. Jadi saya tetap sholat, saya tetap pengajian, tapi saya juga ke gereja gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya masih takut masuk neraka, saya belum yakin Kristen, tapi saya juga penasaran gitu ya. Jadi saya ke gereja, saya juga sholat ya gitu. Itu berlangsung mungkin beberapa bulan seperti itu ya. Dan itu membuat saya benar-benar tidak nyaman. Sampai satu titik saya benar-benar ingin mencari jawaban mana yang benar ini, Islam atau Kristen seperti itu ya. Karena setelah saya kan saya setiap hari baca Alkitab ya. Di perjalanan ini ya saya ceritakan ternyata saya baca Alkitab. Dari situ saya melihat hal-hal yang berbeda di dalam Alkitab. Saya melihat penyertaan Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Itu nampak sekali di perjanjian baru apalagi gitu ya, ajaran kasih itu yang membuat saya kalau bisa dibilang saya jatuh hati gitu ya dengan Kristen ya, dengan kekristenan itu wow luar biasa ajaran kasih ini gitu ya. Apalagi wah kisah Tuhan Yesus itu yang benar-benar sampai saat ini itu yang paling membuat kehidupan saya menjadi berbeda ya, menjadi orang yang berbeda juga. Akhirnya kemudian saya menemukan hal-hal yang janggal dari teman saya yang lama bergeser dan akhirnya saya benar-benar berdoa saat itu untuk minta tunjuk Tuhan mana yang benar karena sekali lagi saya juga masih belum yakin 100%. Nah, pada saat itu ada KKR. Nah, waktu KKR inilah ini kesempatannya saya pernah waktu Islam saya pernah nonton sekilas KKR di salah satu stasiun televisi. Nah, kan anak saya tadi sakit ya. Nah, akhirnya saya memutuskan oke, saya mau ikut KKR nih. Saya ikut, saya bawa anak saya dan kemudian ditaruh di tempat orang sakit dan
saya ikut juga karena saya pengen tahu langsung. Saya ikut juga di tempat bagian orang sakit, kemudian anak saya didoakan dan anak saya itu didoakan nangis, dan puji Tuhan ya, singkat cerita anak saya itu sembuh gitu ya, singkat aja karena panjang sekali. Nah kemudian saya didatangi juga dengan pendoa. Terus saya ditanya, ini sakit apa? Saya bilang, kalau saya sakit mah, tapi kalau nggak sembuh pun is okay, nggak apa-apa. Yang penting saya pengen kenal Tuhan. Entah kenapa saya bisa ngomong gitu. Orang Islam yang mungkin udah mulai geser ya orang Islam. Saya kok kalau ditinggal orang Islam mungkin saya bisa dimarahin. Saya pengen kenal Tuhan, saya bilang kayak gitu ya. Kemudian saya didoakan. Nah setelah itu hari kedua datang lagi ya, kan 2 hari ya KKR. Nah di hari kedua inilah waktu saya pulang itu, aduh saya benar-benar saya sholat tapi saya nggak tenang gitu ya. Jadi yang ada di pikiran saya adalah Kristen, adalah Yesus. Tapi sebenarnya dulu saya anti dengan nama Yesus tuh. Telinga saya itu rasanya anti dengar nama Yesus. Tapi entah kenapa itu rasanya itu ada di kepala saya saat itu. Dan waktu hari kedua itulah saya benar-benar minta jawaban dari Tuhan. Saya pikir kalau nggak dijawab ya udah, berarti nggak perlu lah. Saya nggak mungkin saya menyembah berhala, apalagi menyembah manusia. Saya pikir gitu karena tidak ada jawaban. Meskipun Alkitab sudah mulai ini ya, tapi saya ingin benar-benar jawaban yang 100%. Nah, kemudian saat itulah waktu hari kedua itu baptisan, itu ibadah doa baptisan Roh Kudus gitu ya. Jadi pendeta bilang gini, siapa yang belum pernah dibaptis Roh Kudus gitu ya? Ya saya sebagai seorang Muslim tentunya saya belum gitu ya. Jadi saya angkat tangan dan itu nggak ada yang doa dari Bapak Ibu, saya berdoa sendiri, semua orang sendiri gitu ya. Kemudian saya berdoa, tapi saat itu saya tuh nggak ngikutin doanya pendeta. Pendetanya doa sendiri, saya doa sendiri. Doa saya coba gini, Tuhan, saya bilang kayak gitu. Saya sungguh-sungguh dengan segenap hati saya memang benar-benar ingin kenal Tuhan yang sesungguhnya. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu malam hari ini, saya bilang kayak gitu. Dan saat itu ini kesaksian saya, boleh percaya tidak, mungkin sedikit pro kontra. Terlepas dari semua itu saya menceritakan apa yang saya alami ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian setelah saya doa itu, saat itulah saya dilawat Tuhan. Waktu saya doa, tiba-tiba saya rebah dan saya itu seperti disiram air es dari ujung kepala saya sampai dengan ujung kaki saya. Itu dingin sekali, itu rasanya itu saya tidak, seumur hidup saya tidak pernah yang mengalami namanya seperti itu ya. Jadi dingin sekali, dan saat itu tiba-tiba saya mendapat karunia bahasa roh. Saya tahu setelah saya jadi Kristen ya, setelah itu baru saya tanya teman-teman saya menerima karunia bahasa roh itu bergerak sendiri gitu ya. Tapi saya sadar, cuma saya tidak bisa kontrol tubuh saya seperti itu ya. Tapi bukan dingin orang sakit loh, beda ya, karena bisa langsung hilang gitu ya. Kemudian saya dibawa ke ruang doa, saya digotong dibawa ke ruang doa, dan kemudian saya didoakan. Saya tanya kenapa saya terjadi itu. Oh nggak apa-apa, Ibu udah Ibu menerima baptisan Roh Kudus. Saya bilang berarti saya sudah diterima Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Iya, terus saya harus mana? Ya Ibu harus baptis. Jadi malam itu saya ingat sekali tanggalnya 24 Mei 2014. Itu adalah hari di mana saya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan 25 Mei itu sebentar lagi berarti ya, 25 Mei itu adalah hari di mana saya dibaptis selam. Nah, jadi bulan ini tanggal 24 ini saya genap 7 tahun menjadi orang Kristen ya, masih bayi gitu, masih anak kelas 1 SD saya gitu ya. Ya, jadi kemudian saat itu setelah saya menerima karunia bahasa roh, saya tanya gitu kan, enggak sampai di situ Bapak Ibu. Setelah itu saya mengalami selama 6 bulan berturut-turut saya mengalami perkara-perkara supranatural. Nah, setiap kali ibadah, saya selalu dilawat Tuhan. Saya merasakan hal yang berbeda. Kemudian di rumah tiba-tiba waktu saya sedang membaca firman, saya saat teduh, tiba-tiba saya berbahasa roh gitu ya. Kemudian saya hampir setiap hari antara sadar dan tidak mau bangun tidur itu ya, antara bangun dan tidak itu saya ini masih baru ya ke gereja ya, masih beberapa kali ya. Dan itu saya kan tidak banyak hafal lagu-lagu rohani, tapi bisa puji-pujian itu setiap hari itu muncul di kepala saya. Firman Tuhan itu bisa muncul terngiang-ngiang di kepala saya itu selama 6 bulan berturut-turut. Nah, kemudian itu bukan itu aja. Nah, saya sudah jadi orang Kristen ya. Kemudian saya semakin belajar, saya percaya ada kuasa nama Yesus gitu ya. Saya membaca bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan ya, ada kuasa dalam namanya.
saya praktek iman Bapak Ibu. Jadi saya praktek iman waktu saya kepalanya bocor dan darah itu ngalir, saya tumpang tangan dan saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, darah berhenti, dan darah itu saat itu juga langsung berhenti. Terus kemudian ada lagi saat itu anak saya mau berangkat sekolah pagi, itu di lehernya ini ada benjolan itu dan sakit sekali buat nelen gitu ya. Anak saya bilang sama saya, "Ma, leher saya sakit gini, ada benjolan." Itu saya doakan dalam nama Yesus, benjolan kempes gitu sembuh. Udah anak saya berangkat sekolah, saya udah nggak tahu sembuh atau enggak gitu ya, saya lupa. Kemudian saya ingat itu, kemudian jam 9 pagi itu saya doa. Saya ingat firman Tuhan yang tentang kisah wanita pendarahan itu ya, yang 12 tahun pendarahan. Saya praktek doa saat itu, saya cuma doa seperti ini. Tuhan Yesus, saya percaya hanya dengan menjamah jumbai jubahmu, anakku sembuh. Saya bilang kayak gitu. Udah selesai doa, yang lain-lain selesai, udah aktivitas seperti biasa. Setelah itu sore, saya baru ingat anak saya itu, oh iya tadi kan sakit ya. Kemudian saya tanyain, gimana lahirnya? Sudah sembuh mah. Tadi kapan sembuhnya? Saya bilang kayak gitu kan. Tadi kurang lebih jam 9 itu tiba-tiba kayak sakit terus langsung kempes. Terus saya ingat, oh itu kan jam saya doa, saya bilang gitu. Dari situ saya melihat, wow, kuasa Tuhan itu nyata gitu. Benar-benar ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus nih, dalam nama Yesus. Bukan doanya saya yang ajaib, tapi nama Yesus ini. Dan itu yang membuat saya semakin luar biasa ya, kekristenan itu, Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu ajaib. Nah kemudian, nggak cuma itu Bapak Ibu. Saya ini yang paling saya kagum, itu di tangan saya ini, di tangan kanan ini dulu ini ada benjolan, ini tulang tuh nongol gitu. Itu gara-gara waktu masih remaja, saya itu nyuci spray dan meres terlalu kuat terus kayak keseletak itu sakit sekali dan muncul tulang gitu ya, benjol gitu dan sangat mengganggu kan, kata dokter itu bisa dioperasi ya, kalau mau hilang harus dioperasi. Tapi saya nggak ambil operasi dan selama belasan tahun sampai saat saya jadi Kristen itu belum hilang. Nah saat itulah karena saya berkali-kali melihat mukjizat Tuhan terjadi, bahkan juga pernah mendoakan teman saya dan teman saya sembuh. Nah saya percaya sekali bahwa ada kuasa dalam namanya. Saya coba di diri saya sendiri. Jadi waktu itu saya doakan antara percaya dan tidak, bisa nggak ya tulang seperti ini itu benar-benar hilang gitu kan? Ya udah saya doakan dalam nama Yesus. Cuma itu saya lihat tuh masih ada. Saya coba lagi dalam nama Tuhan Yesus, tulang kempes, oh masih ada ternyata. Berdaulat untuk tidak menyembuhkan itu kan. Tapi tetap sekali lagi kesembuhan itu progresif ya. Nah ternyata setelah beberapa waktu saya nggak tahu, tiba-tiba saya lihat, tangan saya ternyata sudah hilang gitu. Jadi benjolan itu yang dulunya harus dioperasi, yang kata orang tangkal putung bilang, oh itu nggak bisa sembuh gitu. Itu sembuh gitu loh, hanya dengan doa. Dari situ saya semakin hari semakin percaya bahwa luar biasa hidup Kristen itu. Tapi nggak sampai di situ aja Bapak Ibu Saudaraku. Bukan itu yang membuat, bukan hanya itu yang membuat saya menjadi orang Kristen dan percaya. Yang paling membuat saya percaya adalah firman Tuhan ini. Ya mungkin saya agak loncat-loncat ya, nggak detail karena terlalu panjang memang kisahnya ya. Saya pun juga nggak gampang ya menjadi orang Kristen tuh, saya juga mengalami namanya persekusi. Saya itu pernah spanduk depan rumah saya itu dibakar sama tetangga, dia pernah. Terus saya juga mengalami penolakan, bahkan sampai sekarang tuh tetangga saya itu nggak suka sama saya, musuhin. Cuek gitu ya, itu sampai sekarang. Tapi saya tahu memutuskan untuk menjadi orang percaya, bilang bahwa kamu akan dibenci manusia. Waktu itu udah kuat dan saya tidak yang benar-benar jatuh cinta dengan kekristenan ada. Cukup simpel ya, mengasihi Tuhan dan bersama ya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasih sendiri. Itu buat saya adalah satu ajaran yang sangat luar biasa. Kalau diterapkan, dunia ini nggak akan ada kejahatan, dunia ini nggak akan ada orang yang musuh-musuhan, nggak ada orang yang sikut-sikut sana sini gitu ya. Dan
dan ajaran-ajaran lain yang saya baca Alkitab ini, dari situ saya percaya bahwa kekristenan adalah yang paling relevan dijalankan di dalam kehidupan kita ya, manusia ini yang paling relevan gitu ya. Nah, yang membuat saya jatuh hati adalah, sekali lagi, adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Itu yang sampai saat ini membuat saya tetap kuat, tetap mau ikut Tuhan apapun resikonya gitu ya. Saya tetap memberitakan Injil, sekalipun saya dibenci, sekalipun saya nggak disukai, it's okay. Buat saya Tuhan nomor satu gitu ya. Karena buat saya ini siapa sih gitu loh ya. Saya itu siapa sih sampai Tuhan mau menyelamatkan saya, manusia berdosa. Saya ini, Tuhan kita itu ajaib ya. Tuhan itu bukan cuma, mungkin Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kita bisa lihat ya, sekarang ini zaman teknologi udah canggih. Kita bisa lihat di YouTube bagaimana penjahat-penjahat ya, bukan penjahat, yang mungkin pendosa-pendosa, orang yang narkoba, yang baru-barusan ini baru-barusan ini ya, siapa ini? Saya lupa ini yang terbaru, mungkin Cismika tahu nih, pendeta yang terbaru nih. Saya kok jadi blank. Siapa nih? Raditya Oloan, ya, Raditya Oloan. Ya, itu luar biasa sekali. Itulah Tuhan Yesus itu seperti itu. Bentar. Ya, ya, itulah yang membuat saya, wow, saya mengikuti foto-foto beliau juga ya, Instagramnya juga, itu luar biasa. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Dia bukan hanya menyelamatkan orang berdosa yang berkecimpung dalam lumpur dosa. Pastor Raditya Oloan ini dulunya narkoba ya, hamil di luar nikah dengan istrinya itu ya. Intinya kehidupannya benar-benar rusak seperti itu ya. Benar-benar rusak, tapi ternyata saya satu video yang dia bilang, jangan kasih titik atas hidup orang lain, tapi kasih koma, karena itu tadi, kehidupan orang rusak belum berakhir karena Tuhan punya rencana dalam hidup dia, seperti itu ya. Bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan gitu loh. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Saya melihat diri saya ini siapa gitu loh. Saya ini dulunya orang yang membenci nama Yesus. Saya kalau dengar nama Yesus itu alergi, karena apa sih ya, saudara pasti tahu ya, kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pasti pikirannya yang buruk-buruk. Ya, saya pun juga berpikir seperti itu. Alergi telinga saya dengar kata Yesus, tapi Tuhan selamatkan saya. Orang yang benci dia bukan karena saya baik. Saya nggak baik. Mungkin dulu saya mabuk agama aja, iya. Saya ibadah ini itu dan segala macam. Tapi Tuhan selamatkan saya gitu. Bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan baik. Apa? Ya karena dia baik gitu loh. Karena Tuhan itu baik. Tidak ada menjadi orang Kristen entah dari lahir ataupun juga yang masih baru seperti saya, bersyukurlah dan kerjakanlah keselamatan kita dengan benar. Karena kita menjadi umat pilihannya Tuhan gitu loh. Nggak ada yang istimewa dari diri kita yang kita layak untuk kita dipilih. Karena kita sama-sama, saya ini orang yang tidak sama sekali nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Kalau dipikir saya nggak kenal Yesus itu siapa. Bahkan benci dengar nama Yesus itu, saya alergi rasanya. Saya menganggap orang Kristen itu kafir gitu. Tapi Tuhan memilih saya. Itu karena Tuhan mengasihi saya. Tidak punya alasan lain itu. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok pilih saya? Kenapa? Apa alasannya? Saya sama orang Kristen tuh saya nggak suka dengan ajarannya. Saya pun negatif thinking juga. Tapi Tuhan ternyata pilih saya. Tidak ada alasan lain, karena dia baik. Nggak ada alasan apapun yang layak untuk kita dipilih. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu bersyukurlah saat ini bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang Kristen, entah sejak lahir maupun yang masih baru, yang mungkin udah puluhan tahun. Mari kita tetap terus kuat dalam Tuhan. Saya tuh kalau baca Alkitab dan semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini, ya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tuhan kita itu benar-benar hidup, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Saya pun mengalami gitu ya. Sejak saya menjadi orang Kristen, saya itu bisa merasakan bahwa ada satu pribadi yang benar-benar hidup dan menyertai saya. Terlebih lagi Roh Kudusnya.
Ketika saya saya memutuskan untuk bertobat dan percaya Yesus Kristus bukan lagi sekedar nabi, tapi Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Roh Kudusnya dicurahkan kepada saya dan masuk di dalam diri saya, dalam hidup saya merasakan namanya penyertaannya satu dalam hidup. Roh Kudus ini benar-benar menjadi sahabat ya, menjadi Roh Kudus ini benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Ketika saya mulai menyimpang, sekali lagi ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang benar yang mulai menyimpang. Saya tepatnya seperti apa saya lupa kalimatnya, tapi intinya Tuhan tidak mau untuk kita menyimpang dari jalanannya. Dan itu pun yang saya alami juga. Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita, menegur kita, menuntun kita. Ada saat-saat di mana saya juga kadang-kadang memberontak ya. Saya nggak taat dengan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun melalui hati saya nggak pernah dengar secara audible, saudaraku, nggak pernah. Tapi kadang ada sekali lagi kita masih hidup di dalam daging. Kita seringkali setiap hari kita selalu berhadapan dengan perjuangan roh dan daging. Ada saat di mana saya juga nggak taat, dan tapi sekali lagi Roh Kudus itu terus mengingatkan saya, menuntun saya. Ada saat di mana saya benar-benar saya menguatkan saya seperti itu ya. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus buat kita dibandingkan kehidupan kita saat ini ya. Mungkin kita rajin ibadah gitu ya. Kita rajin melayani ya. Nih ya, tampaknya kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Bisa semua orang bisa bicara tentang Tuhan gitu ya. Semua orang bisa bicara firman Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan inginkan bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan kita bicara tentang Dia, tapi bicara kepada Dia. Itu yang harus terus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dibanding dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kita tidak pernah, rasanya apapun yang kita kerjakan, nggak ada secuilnya dibanding aku yang terkasih. Itu kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menyelamatkan kita, itu bahkan kita masih berdosa. Kita dalam keadaan berdosa. Itu yang membuat saya di dalam Kristenan ini sangat-sangat berbeda dengan iman saya yang dulu. Kalau dulu saya beribadah, saya melakukan perbuatan baik, itu karena ada sesuatunya. Saya menginginkan sesuatu. Dan juga kalau dulu hubungan saya dengan Tuhan itu rasanya jauh ya, seperti seorang majikan dengan hamba gitu ya. Tapi di dalam kekristenan itu seperti bapak dan anak, dan begitu dekat, bahkan seperti sahabat gitu. Jadi ketika saat ini saya melakukan ibadah, itu bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Saya melakukan karena saya memang sudah mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Saya sudah mendapatkan keselamatan. Jadi ketika saya melakukan perbuatan baik dan ibadah, itu karena saya mengasihi Tuhan. Dan itu yang berbeda yang saya rasakan sejak saya menjadi orang Kristen gitu loh. Itu berbeda sekali dengan saya yang dulu. Dan saya sangat-sangat bersyukur sekali saya menjadi orang Kristen. Saya bersyukur sekali Tuhan memilih saya. Bukan karena saya layak, saya ini nggak layak sebenarnya. Apalagi melihat, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Itu benar-benar, saya kalau membayangkan, saya bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali dengan Tuhan saya. Saya bersyukur karena saya memiliki Tuhan yang turun ke dunia menjadi rupa manusia. Karena dia merasakan apa yang juga saya rasakan dan Bapak Ibu Saudara rasakan. Tuhan Yesus merasakan yang namanya difitnah. Tuhan Yesus merasakan yang namanya dibenci, dianiaya, disalah mengerti dan sebagainya. Apa sih yang tidak pernah dirasakan Tuhan Yesus? Semua yang kita rasakan Tuhan pernah rasakan. Dan di situ saya bersyukur. Saya bersyukur sekali karena berbeda dengan yang dulu. Tuhan saya sepertinya jauh. Tapi
di kekristenan Tuhan saya itu begitu dekat gitu ya. Nggak rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Dan dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya dan kita menerima keselamatan yang daripadanya. Dan tentu saja ketika kita dipilihnya, yang Tuhan mau bukan kita hanya menikmati keselamatan, tapi mengerjakannya. Kita harus memiliki fokus hidup yang benar. Kita jangan lupa dengan panggilan kita. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjaga jiwa-jiwa juga. Melakukan amanat agung. Menjadi berkat. Bukan Tuhan memanggil kita menyelamatkan kita dan sudah that's it, kemudian kita bisa hidup semaunya. Kita lupa dengan fokus hidup kita. Ya kita coba kita baca ya di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 19 sampai 20. Sismika bawa Alkitab. Ya, kita tolong bacakan. Galatia 2 ayat 9 sampai 10 ya. 19 sampai 20. Oh, 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, makasih Sismika. Ya, Bapak Ibu, dari sini ya kita bisa lihat bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, ini Paulus bilang begitu ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kita ini sudah disalibkan, ya, dosa-dosa kita sudah disalibkan. Bukan lagi hidup buat diri kita sendiri lagi. Seringkali itu kita lupa gitu loh. Hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Jadi kita jangan lagi main-main dengan hidup kita gitu. Hidup kita ini sudah punya Tuhan, kita ini udah ditebus. Namanya orang ditebus, namanya tebusan. Berarti kan sudah menjadi miliknya, gitu kan? Kita adalah umat tebusan Tuhan. Itu artinya kita adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita kepunyaan Tuhan, artinya hidup kita bukan milik kita lagi. Kita nggak bisa sembarangan dengan hidup kita. Kita nggak bisa semaunya dengan hidup kita. Kita buka lagi di ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ada Sismika? Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Artinya kita ini begitu kita menjadi orang percaya, kita itu harusnya menjadi ciptaan baru ya. Bukan lagi menjadi manusia yang lama. Kita harus melepaskan manusia lama kita. Kita harus buang baju lama kita pakai baju baru gitu. Kita harus jadi manusia yang berbeda. Bukan lagi manusia duniawi yang hidupnya dipenuhi dengan kedagingan. Memang kita masih hidup dalam daging, tapi kita sudah bukan lagi hidup dengan manusia lama kita. Kita haruslah hidup dipimpin oleh Roh. Jadi nggak bisa lagi, mungkin ada pandangan yang begini, sudahlah nggak apa-apa lah, kita udah diselamatkan, nggak apa-apa lah, nanti kita berbuat dosa, nggak apa-apa lah, kita mabuk-mabuk lah, kita happy lah, nggak apa-apa lah, kita gosipin orang. Tuhan mengerti kok. Seringkali orang menyalahgunakan dengan kata Tuhan mengerti. Kita kan sudah selamat,
kita udah diselamatkan, kita nggak akan kehilangan keselamatan kita. Itu salah mengatasnamakan hal yang seperti itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kalau dulu kita suka gosipin orang, kalau dulu kita suka jelek-jelekin orang, ya, atau mungkin kalau dulu kita suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita harus tinggalkan itu, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya, kemudian 2 Korintus 5 ayat 15 ya, Nika. Tadi ya, 2 Korintus 5 ayat Ya, 15. ayat 15. Oke. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ini sangat jelas sekali ya, Bapak Ibu ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, itu bukan supaya kita selamat doang. Enggak, bukan itu aja. Tapi juga supaya kita itu hidup untuk Dia. Itu yang seringkali kita lupa. Seolah kita udah percaya Tuhan Yesus kok. Aku lahir udah dari lahir aku udah Kristen gitu ya. Tapi aku juga Kristen gitu ya. Itu seringkali kita lupa. Tuhan Yesus mati dan bangkit bukan sekedar kita selamat. Tapi ini ayat ini mengatakan supaya kita nggak hidup lagi buat diri kita sendiri. Kita harus ingat tadi kita adalah umat tebusan. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita hidup untuk Dia, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita sudah nggak bisa hidup semaunya kita. Kita harus benar-benar menaruh kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya bicara seperti ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih baik. Bahkan mungkin saya bisa juga lebih buruk mungkin ya. Tapi ini kenapa saya bicarakan ini? Ini sebenarnya terlebih adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri juga. Ya, untuk mengingatkan diri saya sendiri. Sekali lagi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Ini sangat ditujukan terutama kepada diri saya sendiri. Supaya saya tahu bahwa hidup saya ini bukan saya lagi. Hidup saya ini buat Tuhan. Saya sudah ditebus. Saya ini punyanya Tuhan. Saya nggak bisa semaunya dengan hidup saya lagi. Saya nggak bisa semaunya sekarang. Artinya kalau hidup kita punya Tuhan, kita menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Berarti kita harus tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya tentu aja, nggak usah jauh-jauh pusing-pusing gimana sih cari kehendak Tuhan. Ya melalui firman-Nya. Dari sinilah kita tahu kehendaknya Tuhan itu apa. Kalau kehendak Tuhan adalah kita menjadi manusia yang baru, lakukanlah itu. Kalau kehendak Tuhan adalah kita disuruh meninggalkan manusia lama, lakukanlah itu. Kalau kehendak Tuhan adalah jangan suka gosip, ya jangan gosip. Kalau kehendak Tuhan adalah hiduplah di dalam roh, ya hidup dalam roh. Semua kehendak Tuhan ada di sini, nggak usah pusing-pusing, di sinilah. Jadi kalau orang yang ingin tahu kehendak Tuhan, ya harus sering-sering baca firman-Nya. Kalau nggak baca firman-Nya, gimana kita bisa tahu kehendaknya Tuhan itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kan kita bilang dari kami menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Sebenarnya namanya menyerahkan hidup kepada Tuhan yang saya pelajari saat ini itu bukan hanya sekali waktu kita terima Tuhan Yesus, tapi day by day, setiap hari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita ini lemah Bapak Ibu, roh itu penurut tapi daging lemah. Kalau kita benar serahkan hidup kita sama Tuhan, kalau kita nggak benar-benar bergantung sama Tuhan, kalau kita nggak benar-benar mengikatkan diri dengan Tuhan, kita nggak baca firman-Nya, kita nggak berdoa, kita nggak kumpul di komunitas yang tepat, kita malas dengan perkara-perkara rohani, kita akan ditarik dunia. Kalau bukan kita yang menarik diri dari dunia, dunia yang akan menarik kita. Dan itu tidak terasa gitu loh. Ada satu pelajaran yang saya ambil sepanjang hidup saya mengikut Tuhan. Dosa itu terasa manis kalau kita
terikat di dalamnya. Kita akan merasakan dosa itu manis. Tapi dosa akan terasa menjijikkan ketika kita mengizinkan Roh Kudus menegur kita dan kita meresponinya. Bapak, Ibu, saya percaya setiap kita itu, ya, kita bisa jatuh ya. Saya juga, apalagi saya gitu yang masih baru. Saya juga pernah jatuh, Bapak Ibu. Saya jatuh. Tapi sekali lagi, ketika kita jatuh, Tuhan nggak biarkan kita tinggal tergeletak. Apapun itu, entah itu jatuh dalam hal mungkin kehidupan sehari-hari ataupun jatuh dalam dosa. Tuhan itu nggak membiarkan kita. Jadi memang benar kalau ada orang bilang, bukan kamu yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kamu. Kita itu nggak kuat, mau seberapa kuat kita pegang tangan Tuhan, tetap aja ada kalanya kita jatuh. Saya juga, Bapak Ibu. Saya juga gitu. Saya pernah gitu ya, saya jatuh. Dan saya menyesal sekali. Tapi pada saat saya jatuh itu, waktu saya belum merasakan bahwa itu adalah kejatuhan saya, Roh Kudus itu terus berteriak dalam telinga saya, don't do it, jangan lakukan itu gak benar gitu ya. Dan ketika saya mulai meresponi, dan saya mulai menyadari, saya menyesal, kenapa saya lakukan itu. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita dari kejahatan orang lain, tapi Tuhan juga menyelamatkan kita bahkan dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Itu luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita itu ajaib, beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu hanya angan-angan. Tuhan yang lain itu hanya di pemikiran kita umatnya. Tapi Tuhan kita itu nyata sekali. Saya bisa merasakan pribadi yang hidup itu di dalam kehidupan saya saat ini. Oleh sebab itu mari kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan setiap hari. Saya nggak tahu apa yang saat ini dialami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu. Mungkin setiap kita memang saat ini aktif dalam pelayanan, aktif dalam ya penginjilan juga gitu ya. Mungkin kita saat ini atau mungkin justru ada yang saat ini sedang jauh dari Tuhan dan yang berusaha untuk mengejar Tuhan, tapi ternyata masih lari di tempat. Malam hari ini, ayo kembali datang kepada Tuhan. Dia mengasihi kita. Ketika dia mengerjakan keselamatan, maksud saya ketika dia berkorban di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Kalau hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar aja dia peduli dalam kehidupan kita, keselamatan kita itu yang paling besar ada. Apalagi hal-hal kecil, Bapak Ibu. Tuhan itu seperti Bapak yang akan menyambut anaknya yang pulang. Pernah pasti Bapak itu udah terkenal kita itu. Seburuk-buruk anaknya, dia akan terbuka tangannya dan menyambut, bahkan dia berlari. Dan itulah Tuhan yang saya sembah saat ini, itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Sekalipun mungkin kita rajin ibadah, lanjut pelayanan, dan segala macam, atau mungkin yang saat ini sedang jauh, datang kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita membangun komitmen dengan Tuhan dan kemudian kita mengingkari dan justru kita gagal lagi, itu oke. Mohon kembali komitmen kita dengan Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan. Seberapapun jauhnya Anda jatuh, tidak ada kata terlambat. Ada kata terlambat untuk balik kepada Tuhan. Saya sangat diberkati sekali dengan Pastor Raditya Oloan. Saya itu nggak kenal sama sekali dengan beliau. Tapi ada dua pendeta yang membuat saya itu spirit mereka itu transfer ke diri saya. Yang pertama itu Pak Pendeta Bigman Sirait. Aduh, sorry, saya bukan promo-promo ya, saya hanya bidangnya ini ya. Pak Bigman Sirait itu khotbahnya luar biasa. Saya suka sekali ya spiritnya itu, semangatnya itu sangat luar biasa. Beliau ini, nah ini dua karakter yang berbeda antara Raditya Oloan dan juga Pak Bigman Sirait. Pak Bigman Sirait ini orang yang benar-benar giat ya. Saya tidak tahu ya, tahu saya masa lalunya nggak sekelam Raditya Oloan. Pak Bigman Sirait ini bahkan di saat sakitnya sekalipun masih pakai kursi roda dan pakai selang sana sini, beliau tetap khotbah melayani Tuhan, dan saya bisa melihat itu bahwa itu bukan satu kepura-puraan, dan saya bisa melihat bahwa beliau memang benar-benar cinta Tuhan luar biasa dan hatinya buat jiwa-jiwa.
Dan Pastor Raditya Oloan yang tadinya memiliki masa lalu yang suram dan kemudian begitu dia bertaubat dan mengalami kehidupan baru, wow, kehidupan beliau, pelayanan beliau itu menginspirasi anak-anak muda, mengubahkan anak muda, dan wow, saya tuh kalau dengar-dengar khotbahnya itu luar biasa sekali. Pribadi yang rendah hati, tidak malu mengakui dengan segala kelemahannya. Dan itu makanya karena itu malam hari ini saya mengajak untuk kita kan hanya ibadah secara sebagai rutinitas kita ya, setiap minggu, ya Rabu, Sabtu. Tapi saya rindu kita semua mengalami kebangkitan iman. Saya rindu kita untuk malam ini lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, lebih serius lagi dalam Tuhan. Kita bangun kembali komitmen kita pada malam hari ini. Untuk kita bisa lebih lagi dalam Tuhan. Apapun kesalahan, apapun mungkin ada dosa-dosa, kita terikat dengan dosa apapun, kita percaya bahwa ketika kita dalam Tuhan, kita semua bisa dibebaskan dari hal itu. Berapapun Anda jatuh, pasti bisa bangkit ketika Anda benar-benar punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Malam hari ini saya mengajak untuk kita semua, mari sama-sama lebih lagi dalam Tuhan, tidak menjadikan Tuhan itu hanya tempat ketika kita datang ketika kita susah aja. Susah, senang, mau happy, mau bahagia, mau happy power, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita, sekalipun kita sering ninggalin Tuhan. Kita yang sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi kita yang pergi jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak malam hari ini, mari untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Tidak lagi ibadah hanya sekedar rutinitas, bukan lagi pelayanan hanya sekedar rutinitas, tapi kita benar-benar melayani Tuhan dari hati. Ya, mungkin itu aja Nika yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat ya bagi kita bersama dan kita boleh lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Yang di-off-kan dulu. Dan dimatikan dulu kameranya, luar biasa. Memang sangat membangkitkan iman kita ya. Memang itu yang Tuhan inginkan juga, bahwa kita dengan kesibukan kita ya sana sini apapun itu jangan lupakan hubungan dengan Tuhan, karena itu yang paling terpenting. Ya, waduh luar biasa sekali. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, saya mengundang Ibu Ibu Ivon untuk pujian. Saya persilakan. Shalom Ibu Ivon. Shalom Bu. Iya. Untuk kita menyambut firman Tuhan ini, kesaksian dari SC Wulan, kita menghibur semuanya juga yang sudah hadir di sini. Boleh Bu Ivon dengan pujiannya, silakan. Tunggu, saya belum siap, tunggu saya dulu. Tadi ya. Oke. Ini Pak Tio, mohon maaf, mungkin memang tadi Bu Ivon lagu pertama ya, mungkin lagu kedua bisa siapa yang siap ya. Saya kepingin silakan. Ada yang mau menyanyikan ini, dengan apa kan ku balas. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau dengan sukarela menyanyi gitu ya. Ayo, siapa? Itu menjadi pujian kita malam hari ini ya. Kita mendapat syukur atas ini. Dengan apa kan ku balas. Iya, dengan apa kan ku balas, nama lagunya apa? Dengan apa kan ku balas. Bisa muncul dong. Dengan apa kan ku balas. Gak pakai musik gak apa-apa Bu Ivon. Akan ku balas. Dengan apa yang adalah kebaikanmu, tergenap hatiku menyembahmu Yesus. Ya betul Bu Ivon. oleh yang setia. Ya, saya akan bawakan satu pujian ya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu,
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. God bless you. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima Terima kasih, kasih ya. Ipon. Terima kasih Ibu Ipon. Baik, untuk selanjutnya sebelum ibadah ini yang akan ditutup, saya mengundang Bapak Iktus ya, yang akan membawakan Belum ada, Bu. doa. Belum ada. Iya, jadi diganti Pak Raja, si Hombing Evangelis. Pak Raja. Iya. Ya, sebelum Pak Raja berdoa, saya mau ingatkan yang lain, mungkin ada yang mau didoakan, pergumulan-pergumulannya, ada yang sakit, silakan. Pak Johan ya, Bu, tetap untuk kesembuhannya, sakitnya Pak Johan. Oh ya, baik Pak Raja si Hombing ya. Oke, nanti akan berdoa Pak Johan, termasuk Pak Johan untuk didoakan kesembuhan. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Ya, untuk PPA juga ya, dalam pelayanannya. Ya. Baik, termasuk PPA ya. Jadi Pak Johan, kesembuhan Pak Johan, PPA, itu saja Pak Pio. Ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin dalam Ya. kelemahan silakan didoakan oleh hambanya. Ada teman-teman yang lain yang mau didoakan, silakan. Kalau tidak ada ya lanjut, Bu. Baik, ya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Raja Sihombing untuk doa dan sekalian doa berkat ya, Pak Pio. Iya, doa syafaat, doa berkat ya. Doa syafaat dan doa berkat. Silakan, Pak. Baik, teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, kasih karunia Tuhan yang bisa kami rasakan tiap-tiap hari, mulai dari awal ibadah, pertengahan, sampai dengan akhir daripada persekutuan kami malam hari ini. Bapa, kami berdoa apapun yang ada dalam hati setiap anak-anak-Mu, kerinduan setiap hamba-hamba-Mu melayani Engkau di dalam PPA ini. Mulailah dari kami Bapa, hati yang mengasihi, hati yang saling menopang, sehingga satu sama lain kami saling memperhatikan, saling mendoakan, dan kami bisa saling membangun di dalam persekutuan ini. Berkati setiap kepengurusan yang ada, berkati setiap pelayanan yang ada, berkati setiap ibu rumah tangga, berkati setiap kepala rumah tangga, berkati setiap para janda yang mungkin ada bersama dengan kami di PPA ini. Biar lewat
wadah ini kami saling menguatkan, kami saling membangun, kami saling menopang. Begitu juga hamba-Mu yang sudah bisa sharing firman Tuhan bersama dengan kami hari ini juga. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, dan hamba berdoa, dan setiap hamba-Mu yang mengambil bagian, mulai dari MC, bahkan setiap kami yang mengambil bagian pada hari ini, Bapa, Engkau lihat kerinduan kami, bukan untuk gagah-gagahan, tapi semata-mata kami saling membangun kekuatan iman kami bersama. Dan biarlah pendengarnya juga nanti yang menyaksikan program ini secara relay, baik media streaming maupun YouTube. Tuhan berkati mereka. Dan terlebih pada kesempatan hari ini, kami berdoa untuk keluarga anggota kami, Pak Johan, terlebih dalam masa pemulihan. Engkau kerinduan hamba-Mu ini Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya. Hamba berdoa Engkau bukan Tuhan yang tidak punya rencana, tapi kami percaya Engkau juga Tuhan Bapa yang mengasihi kami. Itu sebabnya kami serahkan Pak Johan ke dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa mencap dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kalau sampai hari ini dia bergumul untuk sulit untuk berjalan, Bapak berdoa kami sepakat bersehati, biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini, mungkin di antara kami juga bergumul tentang rumah tangga kami bergumul tentang istri kami bergumul tentang suami kami bergumul tentang anak-anak kami. Kami percaya Tuhan yang ambil bagian dari setiap pergumulan, bukan hari ini, besok. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami tidak bisa memaksakan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami, tapi kami tahu apapun yang Tuhan kerjakan sempurna adanya, sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang mati, bukan Allah yang patung, tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berperkara ajaib bagi kami. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terlebih kami dengarkan berita di kota NTT, ada banyak terjadi pemurtatan di sana. Kami berdoa bersama Tuhan, ini waktunya Engkau kirimkan para penginjil-Mu, Engkau tegakkan kembali firman Tuhan. Mari berikan hati yang sehati bagi setiap hamba-hamba-Mu, supaya tidak lagi ribut tentang angin-angin pengajaran, tapi kami sibuk untuk bergandengan tangan memenangkan jiwa. Seringkali kami sibuk berdebat satu sama lain, tapi kami lupa untuk menangkan jiwa. Sebab itu Tuhan, sadarkan kami, kuatkan kami, beri kami kekuatan untuk turun terjun melihat ladang pelayanan ini, sehingga mereka tetap dijaga dan mereka bisa dituai. Ampuni kami Bapa, kalau selaku hamba Tuhan kami terlena dengan keadaan kami terlena dengan situasi ini. Ampuni kami Bapa, kami tahu kami merasa diri lebih pintar sehingga kami tidak lagi mengerjakan visi kami. Ampuni kami Bapa, dan kami melawat setiap kota-kota dari ujung Banda Aceh sampai Papua. Jadi di bangsa-bangsa terlebih Indonesia, COVID-19 yang sampai dengan hari ini belum selesai. Bapak, aku tahu Engkau punya maksud. Mungkin bagi kami hari ini kami tidak bisa mengerti maksud Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini. Tapi mampukan kami melewati ini Bapak. Mampukan kami tetap berdiri tegak dan tetap memandang bahwa kami masih punya Tuhan. Walaupun masalah datang, sakit penyakit, ada problem banyak, kami percaya kami masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini terlebih khusus aku berdoa buat hamba-Mu Pak Gio. Kalau Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk membentuk wadah PPA, maka hamba berdoa secara khusus biar roh ide yang baik yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga ada marifat dari surga memimpin PPA ini lebih lagi. Dan kepada setiap kami semakin menaruh hati bagaimana untuk memenangkan, bukan hanya untuk tempat di mana kami saling bercanda, tapi kami mulai mendiskusikan apa program kami ke depan, berapa banyak jiwa yang akan kami bawa kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh pergumulan kami, doa kami, harapan kami, cita-cita kami ke dalam penyertaan tangan Tuhan yang sempurna, di bawah doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikan
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di desa, diberkati Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan menjauhkan daripadamu belalang pelompat pengerik perusak, sehingga apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan akan berlipat kali ganda hasilnya. Kasih dan rahmat lewat persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Di sini studio gelap, nggak bisa buka video. Iya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih untuk si Sulan ya, kesaksiannya luar biasa sekali. Juga Ibu Ana, saya ucapkan juga terima kasih atas doanya. Dan Ibu Ipon untuk puji-pujiannya, dan Pak Piong semua, Bapak-Bapak Ibu, Bapak Ibu, semua teman-teman, kawan-kawan semua terima kasih. Aja juga terima kasih, semuanya.